Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai perilaku prososial. Apa sih perilaku prososial itu? Perilaku prososial adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolong. Jenis perilaku prososial, causal helping yaitu bantuan kecil pada perkenalan biasa, substantial personal helping yaitu bantuan dengan manfaat nyata yang diberikan oleh teman, emotional helping yaitu menawarkan bantuan atau dukungan masalah personal. Selanjutnya, emergency helping yaitu bantuan yang diberikan pada saat situasi genting. Selanjutnya, teori perilaku prososial. Yang pertama ada teori evolusi, yaitu gen dalam diri suatu individu yang mendorong individu untuk mengoptimalkan kelestarian suatu gen. Dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan kerabat dan timbal balik biologis. Yang kedua, yaitu teori belajar. Dibagi menjadi dua, yaitu teori belajar sosial dan teori pertukaran sosial. Yang ketiga, teori empati. Dibagi menjadi tiga, yaitu hipotesis empati altruisme, model mengurangi perasaan negatif, dan hipotesis kesenangan empatik. Yang keempat, yaitu teori perkembangan kognisi sosial, di mana saat menolong seseorang dalam situasi darurat, dibutuhkan informasi sebelum memberi pertolongan. Yang kelima, teori norma sosial, dibagi menjadi dua, yaitu norma timbal balik dan norma tanggung jawab. Tahapan perilaku prososial itu ada 5. Yang pertama adalah memperhatikan sesuatu atau peristiwa yang janggal atau tidak biasa terjadi. Yang kedua, menginterpretasikan peristiwa sebagai satu kondisi darurat. Yang ketiga, memutuskan apakah kita mengambil tanggung jawab atau menolong. Yang keempat, memutuskan apakah kita memiliki pengetahuan dan atau kemampuan untuk menangani kondisi ini. Yang kelima, membuat keputusan akhir untuk memberikan pertolongan. Selanjutnya, apa sih perbedaan perilaku prososial dan altruisme? Para peneliti menggunakan istilah perilaku prososial untuk menjelaskan perilaku membantu, membagi, dan perilaku positif lainnya yang terlihat disengaja dan sukarela, serta dapat memiliki motif yang tidak ditentukan, tidak diketahui, atau tidak altruistik. Sementara altruisme itu merupakan salah satu bentuk spesifik dari perilaku prososial. Meskipun demikian, pada altruisme itu, penolong berkorban tanpa mengharapkan imbalan atas kesukarelaannya, dan ini berasal dari motivasi dalam diri orang tersebut. Kemudian, contoh-contoh fenomena perilaku prososial itu antara lain adalah relawan bencana dan donor darah. Kata relawan pada relawan bencana alam adalah seorang yang mempunyai hasrat untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau dikenal dengan istilah altruisme. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh relawan pada saat bencana alam antara lain adalah penyelamatan, evakuasi mayat, pelayanan kebutuhan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, pemulihan psikologi sosial, logistik, serta pendataan. Kemudian, dilihat dari pola pelaksanaannya, terdapat 3 pola kerelawanan yang saat ini sedang berkembang. Yang pertama adalah kegiatan kerelawanan yang dilakukan oleh individual dan tidak dikoordinir oleh lembaga atau organisasi tertentu. Kedua, kegiatan kerelawanan yang dikoordinir oleh kelompok, organisasi, atau perusahaan tertentu namun bersifat insidental atau dilakukan secara tidak kontinu. Dan yang ketiga, kegiatan kerelawanan yang dikelola kelompok atau organisasi secara profesional dan kontinu. Donor darah atau pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Seseorang yang mendonorkan darahnya akan menguntungkan orang lain meskipun dirinya akan kehilangan beberapa persen jumlah darahnya. Dengan adanya seseorang yang melakukan donor darah secara rutin atau aktif, diharapkan dapat membantu mereka yang membutuhkan darah.